Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, Pak Vicky dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai chapter 6, yaitu Introducing and Focusing the Study. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajurnya Vitamam dengan MPM 2301101025. Lalu ada Muhammad Ivan Zulkifli dengan MPM 230113101269. Lalu ada Geo Monang Sijabat dengan MPM 230113011106. Dan saya sendiri Muhammad Fikranullah dengan MPM 230113010264. Materi pertama yaitu the research problem statement. Jadi studi kualitatif itu dimulai dengan pengantar yang menguraikan masalah penelitian atau isu yang akan diteliti. Adapun tujuan dari masalah penelitian dalam penelitian kualitatif adalah untuk memberikan alasan atau kebutuhan untuk meneliti isu atau masalah tertentu. Nah, pembahasan masalah penelitian ini memulai studi kualitatif. Namun, masalah penelitian yang sebenarnya dirumuskan dalam beberapa komponen lain dalam paragraf pembuka pada studi kualitatif yang baik. Adapun komponen-komponen dari sebuah pengantar yang baik, yang pertama adalah memulai dengan kalimat atau paragraf yang menarik minat baca dan yang mengembangkan topik atau materi umum penelitian. Nah, kalimat pertama yang baik itu bisa disebut sebagai naratif hook dalam lingkaran penulisan sastra yang akan menarik minat pembaca melalui penggunaan topik yang relevan, mengangkat kontroversi kunci, menggunakan angka, dan mengutip studi terkemuka. Lalu yang kedua ada diskusi masalah penelitian atau isu yang mengarah pada kebutuhan untuk melakukan studi. Jadi pembaca hanya perlu diberitahu tentang isu atau masalah yang akan ditangani dalam proyek kualitatif Anda. Cara lain untuk merumuskan masalah penelitian adalah dengan memandangnya sebagai argumen mengapa topik yang seorang peneliti teliti itu penting. Lalu yang ketiga, ringkaslah bukti-bukti terbaru dan literatur ilmiah yang telah membahas masalah penelitian ini. Apakah ada yang telah meneliti masalah ini secara langsung, atau apakah ada yang meneliti masalah ini secara umum atau dengan membahas topik yang erat berkaitan. Meskipun pendapat berbeda tentang sejauh mana tinjauan literatur diperlukan sebelum suatu studi dimulai, tapi merujuk pada kebutuhan untuk meninjau literatur agar dapat memberikan landasan rasional untuk masalah dan menempatkan studi dalam literatur yang sedang berkembang tentang topik tersebut. Lalu yang keempat ada menjelaskan dalam hal apa saja literatur atau pembahasan saat ini kurang memadai dalam memahami masalah. Jadi sebutkan beberapa alasan seperti metode pengumpulan data yang tidak memadai, kebutuhan akan penelitian atau penelitian yang tidak memadai. Di sini pada bagian kekurangan dalam pengantar informasi dapat disisipkan yang berkaitan dengan salah satu dari 5 pendekatan kualitatif. Lalu yang terakhir adalah mendiskusikan bagaimana audiens atau pemangku kepentingan akan mendapatkan manfaat dari studi Anda yang menangani masalah tersebut. Jadi harus dipertimbangkan betul berbagai jenis audiens dan menjelaskan untuk masing-masing cara mereka akan mendapatkan manfaat dari studi tersebut. Audiens tersebut dapat berupa peneliti lain, pembuat kebijakan, praktisi di bidang terkait, ataupun mahasiswa. Selanjutnya ada pernyataan tujuan. Keterkaitan antara desain dan pendekatan berkelanjutan dengan pernyataan tujuan, yaitu suatu pernyataan yang memberikan tujuan utama atau maksud atau peta jalan bagi studi tersebut. Sebagai pernyataan paling penting dalam keseluruhan studi kualitatif, pernyataan pernyataan tujuan perlu disusun dengan hati-hati dan ditulis dalam bahasa yang jelas dan ringkas. Sayangnya, terlalu banyak penulis yang membiarkan pernyataan ini tersirat sehingga menimbulkan pekerjaan tambahan bagi pembaca. Seperti yang ditujukan, beberapa istilah dapat digunakan untuk menyandingkan sebuah paragraf bagi pendekatan tertentu dalam penelitian kualitatif. Dalam pernyataan tujuan yaitu yang pertama, penulis mengidentifikasi pendekatan kualitatif spesifik yang digunakan dalam studi dengan menyebutkan jenisnya. Nama pendekatan muncul pertama dalam paragraf sehingga menggambarkan pendekatan pendidikan untuk pengumpulan data, analisis, dan penulisan laporan. Kemudian yang kedua, ada penulis menyandingkan paragraf dengan kata-kata yang menunjukkan tindakan peneliti dan fokus pada pendekatan penelitian. Misalnya,
Peneliti mengasosiasikan kata-kata tertentu dengan penelitian kualitatif seperti memahami pengalaman berguna dalam studi naratif, kemudian ada menggambarkan yang berguna dalam studi kasus, etnografi, dan fenomenologi. Kemudian yang ketiga ada makna yang diatributkan berkaitan dengan fenomenologi, kemudian ada mengembangkan atau menghasilkan yang berguna dalam teori dasar, dan menemukan yang berguna pada semua pendekatan. Nah, peneliti mengidentifikasi beberapa kata yang mungkin digunakan da- eh, dalam penelitian dalam pernyataan tujuan untuk menyandingkan pernyataan tujuan bagi pendekatan yang dipilih. Kata-kata ini menunjukkan tidak hanya tindakan peneliti, tetapi juga fokus pada hasil studi. Kemudian yang ketiga ada penulis mengidentifikasi fenomena sentral. Fenomena sentral sendiri adalah suatu konsep utama yang dieksplorasi atau dikaji dalam penelitian. Nah, penulis umumnya merekomendasikan agar peneliti kualitatif yang berfokus pada satu konsep, misalnya reaksi kampus terhadap penembakan atau nilai-nilai para SERS pada awal studi, membandingkan kelompok atau mencari keterkaitan dapat dimasukkan dalam studi setelah peneliti memperoleh pengalaman di lapangan dan melanjutkan analisis terhadap eksplorasi awal fenomena sentral. Kemudian yang keempat, ada penulis menggambarkan partisipan dan lokus studi. Apakah partisipan merupakan satu individu, misalnya studi naratif atau studi kasus, beberapa individu, misal teori dasar atau fenomenologi, sebuah kelompok, misalnya pada etnografi, atau sebuah lokasi, misalnya program, acara, aktivitas, atau tempat dalam studi kasus. Nah, di sini penulis juga menyarankan untuk memasukkan sebuah definisi umum bagi fenomena sentral. Definisi ini merupakan definisi tentatif dan awal yang dimasukkan peneliti untuk digunakan pada permulaan studi. Definisi tersebut mungkin sulit ditentukan secara spesifik sejak awal. Tetapi misalnya dalam studi naratif, penulis mungkin mendefinisikan jenis cerita yang dikumpulkan. Misalnya tahapan kehidupan, kenangan masa kecil, transisi dari remaja ke dewasa. Kemudian dalam fenomenologi, fenomena sentral yang dieksplorasi dapat dinyatakan sebagai makna dari duka, kemarahan, atau bahkan aktivitas bermain catur. Dalam teori dasar, fenomena sentral dapat diidentifikasi sebagai konsep yang terkait dengan proses yang dikaji. Dalam etnografi, penulis mungkin mengidentifikasi konsep-konsep kunci, seringkali diambil dari konsep budaya dalam antropologi yang dikaji seperti peran, perilaku, akulturasi, komunikasi, mitos, cerita, atau konsep lain yang peneliti rencanakan untuk dibawa ke lapangan pada awal studi. Akhirnya, dalam studi kasus, penulis mungkin mendefinisikan batas-batas kasus, menentukan bagaimana kasus dibatasi dalam waktu dan tempat. Jika studi kasus instrumental yang dikaji, maka peneliti dapat menentukan dan mendefinisikan isu yang dikaji dalam kasus tersebut. Jadi selanjutnya yaitu the research question. Jadi dalam pertanyaan penelitian kualitatif itu dirancang untuk mempersempit fokus studi eh, menjadi beberapa pertanyaan yang jelas dan spesifik. Nah, pertanyaan ini biasanya bersifat terbuka, fleksibel, dan bertujuan mengeksplorasi suatu fenomena, bukan mencari jawaban yang pasti. Umumnya dimulai dengan kata apa atau bagaimana, karena membantu peneliti memahami pengalaman proses atau perspektif secara lebih mendalam. Nah, pertanyaan ini melengkapi tujuan penelitian dan mengarahkan jalannya studi. Nah, penelitian juga biasanya menyusun satu pertanyaan utama yang luas serta beberapa pertanyaan pendukung. Merumuskan pertanyaan utama membutuhkan pemikiran yang matang karena harus mencerminkan inti dari penelitian. Berbagai pendekatan kualitatif dapat membentuk pertanyaan ini secara berbeda seperti naratif, fenomenologi, dan grounded teori. Bahkan jika tidak tertulis secara eksplisit, pertanyaan utama sering dapat dikenali dari tema atau fokus yang ditekankan penelitian. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada subbab subsequence. Seorang penulis itu biasanya menyajikan sejumlah kecil sub pertanyaan yang lebih memperjelas pertanyaan utama ke dalam beberapa area penelitian yang ditelitinya. Berikut adalah beberapa saran untuk menulis sub pertanyaan ini. Yang pertama,
Sebutkan sejumlah kecil subpertanyaan untuk lebih memperjelas pertanyaan umum pada penelitian. Yang kedua, pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan pendukung sebagai cara untuk membagi pertanyaan utama menjadi beberapa bagian. Yang ketiga, tulis pertanyaan-pertanyaan pendukung dengan memulai dengan kata bagaimana atau apa, seperti pada pertanyaan utama. Yang keempat, jaga agar pertanyaan-pertanyaan pendukung tetap terbuka seperti pertanyaan utama. Yang kelima, gunakan pertanyaan-pertanyaan pendukung untuk membentuk pertanyaan inti yang diajukan selama pengumpulan data seperti dalam wawancara atau pengamatan. Dalam studi naratif, pertanyaan-pertanyaan ini dapat menggali makna cerita lebih lanjut. Sedangkan dalam fenomenologi, hal ini akan membantu menetapkan komponen esensi dari studi tersebut. Dan dalam teori yang didasarkan pada data, pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu mendetailkan teori yang muncul, dan dalam etnografi, pertanyaan-pertanyaan ini akan mendetailkan aspek-aspek kelompok berbagai budaya yang akan diteliti oleh peneliti, seperti ritual anggota, komunikasi mereka, dan cara hidup ekonomi mereka, dan sebagainya. Sedangkan dalam studi kasus, pertanyaan-pertanyaan tambahan akan mencakup elemen-elemen kasus atau masalah yang ingin dipahami oleh peneliti. Sebagai ilustrasi subpertanyaan, sebagai contohnya yaitu dalam studi Grade 1995 yang mengkaji profesionalisme guru sebagaimana dipahami oleh guru kelas dasar yang sedang mengajar dalam studi fenomenologinya. Ia mengajukan pertanyaan utama dan subpertanyaan sebagai berikut. Untuk pertanyaan utama itu, apa arti menjadi guru profesional bagi para praktisi? Sedangkan untuk subpertanyaannya, apa yang dilakukan oleh guru profesional, apa yang tidak dilakukan oleh guru profesional, apa yang dilakukan oleh seorang yang menjadi contoh dari istilah profesionalisme guru, dan apa yang sulit atau mudah dalam menjadi seorang pendidik profesional, serta bagaimana atau kapan Anda pertama kali menyadari bahwa Anda adalah seorang profesional tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.